Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Pada video kali ini kita akan berkunjung atau berlabuh pada sejarah peradaban Islam di dataran bumi Nusantara. Iya betul, kita lihat ke sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Selanjutnya, kita juga akan melihat sejarah pendidikan Islam di masa kemerdekaan bangsa Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Baiklah, tidak terlalu lama, mari kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Junanah MIS untuk mengulas lebih lanjut. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semangat, dan bahagia. Amin. Pada pertemuan kali ini adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Tajdid, yaitu dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Namun, lebih dekat lagi dengan kita, yaitu bangsa Indonesia. Dimulai sejak penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan atau Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan diakhiri era reformasi. Jadi masih ada satu masa lagi, yaitu era pasca reformasi, dan itu yang menjadi tugas kalian para generasi muda untuk meneliti lebih lanjut. Langsung saja kita masuk ke materi sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan. Pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Kondisi pendidikan Islam. Kondisi pendidikan bagi umat Islam pada zaman Belanda dari waktu ke waktu demikian memprihatinkan karena terus-menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak menggembirakan. Namun demikian, umat Islam secara terus-menerus pula tetap berjuang dan melakukan perlawanan hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan dan kemajuan. Kemajuan pendidikan Islam tersebut terinspirasi antara lain oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia dan Mesir, yang dibawa oleh orang-orang yang pulang dari menuntut ilmu di Mekah dan Mesir. Pesantren atau dalam kurung kaum tradisionalis yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam mengambil sikap anti Belanda. Karena demikian benci dan anti terhadap Belanda, maka uang yang diterima sebagai gaji dari pemerintah Belanda dianggap sebagai uang haram. Sejalan dengan sikap non-kooperatif dan non-akomodatif tersebut yang dilakukan kalangan pesantren, mereka selain mengalami jarak dengan pemerintah Belanda dengan membangun pesantren di daerah pedesaan, juga dengan membangun sistem pendidikan sebagai berikut. 1. Visinya adalah menjadikan Islam sebagaimana terdapat dalam fikih sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan dan diajarkan. Misinya menanamkan dan mengajarkan ajaran Islam, memupuk persatuan di antara sesama umat Islam, dan melakukan jihad dengan segenap daya dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan pendidikannya adalah mencetak para ulama ahli agama Islam untuk diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat dengan tugas sebagai pemimpin agama, guru, dan penasehat keagamaan. Kurikulumnya hanya meliputi agama Islam baik yang disusun oleh ulama lokal maupun ulama mancanegara. Pendekatan yang digunakan adalah teacher-centris, yakni proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh guru. Guru menyampaikan atau mentransfer ilmu agama yang terdapat di dalam berbagai kitab kuning tersebut, baik dalam cara membacanya maupun memahaminya. Metode yang digunakan adalah metode yang sejalan dengan pendekatan yang berpusat pada guru tersebut, seperti halaqah, yaitu guru duduk di hadapan para santri, kemudian membacakan dan menjelaskan isi kitab, dan diakhiri dengan meminta beberapa santri untuk mengulanginya. Para pengajar yang bertugas terdiri dari 3 lapis. Yang tertinggi adalah kiai atau syekh, yang kedua guru senior atau mursyid atau ustadz, dan yang ketiga guru junior atau mu'aid atau asisten. Murid yang belajar adalah putra-putri yang berasal dari daerah sekitar pesantren, dan ada pula beberapa santri yang datang dari berbagai daerah dan provinsi di Indonesia, terutama pada santri yang belajar di pondok pesantren yang tergolong besar dan ternama. Sarana prasarana terdiri dari masjid, pondokan tempat tinggal para santri, rumah kiai, aula tempat belajar, dan kitab kuning. Pengelolaan tidak berlaku secara formal, melainkan dilakukan oleh kiai yang dibantu oleh beberapa santri senior dengan menggunakan sekretariat yang terintegrasi dengan rumah kiai dengan menggunakan manajemen sentralistik yang berbasis pada karisma kiai. Pembiayaan
Pembiayaan berasal dari kekayaan yang dimiliki kiai serta sedekah, infak, dan hibah dari para dermawan yang jumlahnya tidak pasti serta tidak dilakukan pembukuan melainkan secara langsung dikelola oleh kiai yang dibantu oleh para santri dan yang dipercaya. Lulusan ditentukan oleh sejumlah kitab yang telah tamat dipelajari dan dipandang cakap untuk mengajarkannya kepada orang lain yang didasarkan pada penilaian kiai dan komunitas pesantren, yakni bahwa santri tersebut sudah menamatkan dan menghafal sejumlah kitab, hafal Al-Quran, dan berkepribadian sebagai muslim yang baik. Lulusan tersebut tidak mendapatkan ijazah atau surat tamat belajar karena orientasinya tidak untuk mendapatkan atau melamar pekerjaan secara formal. Kerjasama dilakukan secara informal dan konvensional, yakni didasarkan pada kesamaan asal daerah, asal pendidikan, genealogi, dan hal-hal lain yang sifatnya lebih personal, emosional, dan kultural. Lingkungan bersifat religius sufistik, yakni lingkungan yang ditandai dengan pengamalan nilai-nilai sufistik seperti sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, zikir, wirid, berdoa, membaca Al-Quran, puasa sunnah, praktek hidup sederhana atau zuhud, ikhlas, tawakal, ridho, qanaah, tawadhu, wara'i, sabar, syukur, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang semuanya ini dapat membentuk kultur budaya santri atau budaya pesantren. Pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang. Kehadiran Jepang di Indonesia terhitung amat singkat, yakni hanya 3,5 tahun. Namun, waktu yang singkat ini tidak berarti bahwa Jepang tidak memberi pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Lamanya waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, tidak menjadi jaminan bangsa Belanda telah berbuat banyak terhadap pendidikan Islam. Sebaliknya, Jepang yang berada di Indonesia dalam waktu singkat telah memberikan pengaruh pendidikan Islam sebagai berikut. Pertama, umat Islam merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya karena berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintah Belanda yang sangat diskriminatif dan membatasi itu sudah tidak diberlakukan lagi. Umat Islam pada zaman kolonial Jepang memperoleh peluang yang memungkinkan dapat berkiprah lebih leluasa dalam bidang pendidikan. Kedua, bahwa sistem pendidikan Islam yang terdapat pada zaman Jepang pada dasarnya masih sama dengan sistem pendidikan Islam pada zaman Belanda, yakni di samping sistem pendidikan pesantren yang didirikan kaum ulama tradisional, juga terdapat sistem pendidikan klasikal sebagaimana yang terlihat pada madrasah, yaitu sistem pendidikan Belanda yang muatannya terdapat pelajaran agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.